Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah acara kita hentikan sejenak untuk makan siang, maka acara kita lanjutkan kembali nggih. Baik. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait. Dalam pengajian kita di sore hari ini akan disampaikan oleh tuan rumah Bapak Haji Anjar Setiono. Kepada Pak Haji Anjar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu rombongan haji Multajam tahun 2003 yang saya hormati, marilah pertama-tama dan yang paling utama kita panjang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih bisa berkumpul dengan kondisi yang masih sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang 2003 dulu saya berangkat haji belum punya cucu. Sekarang cucu saya sudah 3. Alhamdulillah yang paling besar kemarin sudah ikut wisuda SMP dan alhamdulillah juga sudah diterima di Al-Azhar, SMA Al-Azhar. Mohon doanya, mudah-mudahan dia bisa mengikuti pelajarannya dengan baik dan menjadi anak yang soleh dan berguna untuk bangsa dan agamanya serta negaranya untuk yang masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini saya memakai tempat di sini lagi setelah Pak Agus kemarin, karena kita lihat di sini itu strategis. Jadi dari timur, barat, itu, selatan itu dekat, kecuali Pak Agus yang agak jauh. Tapi nggak apa-apa karena Pak Agus pengurusnya, jadi ya mungkin siap saja gitu. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa di rumah. Karena mengingat juga kondisi saat ini kita sudah sepuh-sepuh agak repot, jadi saya ikut di sini, ikut Pak Bas waktu itu sama Pak Agus. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anjar atas kata sambutannya. Bapak Ibu, sebelum waktu saya serahkan kepada Ustadz Lukman, perlu saya sampaikan bahwa Pak Basrowi dan Ibu mohon pamit pada siang hari ini. Begitu juga Pak Juwanto dan Ibu mohon pamit. Kemudian Mbak Devi dan Mas Yogi dari Boyolali juga pamit karena qadarullah Mas Yogi harus ada perawatan sedikit di rumah sakit, padahal beliau akan segera tindak haji. Insya Allah kemarin sudah pulang dari rumah sakit, ada sedikit dibedah tangannya sedikit tapi sudah selesai. Ustadz Lukman, nanti setelah acara pengajian selesai mohon didoakan untuk Mbak Devi dan suaminya Mas Yogi akan berangkat haji tanggal 26 Juni ini. Kemudian putra dari Bu Wardani yang berada di Surabaya juga akan tindak haji. Nanti mohon didoakan juga supaya perjalanan haji beliau semua lancar dan tanpa halangan siapapun, sehat dan kundur memperoleh predikat haji mabrur. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian haji Multajam
2003 terkhusus untuk Sohibul Konsumsi pada siang hari ini, Bapak dan Ibu Haji Anjar Setiono. Semuanya saja rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat, semangat. Merentang kawat untuk menjemur. Pantun niki Pak Heru. Bukan berarti saya ngajak Bapak Ibu ngolor-olor kawat ya. Merentang kawat untuk menjemur. Kalau Bapak Ibu semuanya sehat, ya syukur. Menjemurnya di tengah sawah. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Pokoknya nek pantun kira kena dieyel Pak Heru. Menjemurnya di tengah sawah, walah kok adoh men. Kula len jawab ben ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Tadi Pak Anjar menyampaikan sepulang haji tahun 2003 sampai sekarang sudah banyak nikmat Allah yang diterima. Di antaranya cucunya sekarang sudah 3. Yang paling gede sudah mau SMA. Nah, belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan teladan kita. Mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang diteladankan oleh beliau, kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pengajian kita pada siang hari ini adalah bekerjalah untuk Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepadamu dengan berlipat ganda. Ada firman Allah di dalam surat An-Nisa ayatnya 123 dan 124. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Saya dulu, nanti Bapak Ibu menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu
ولا يجد له min dunillahi من دون الله waliya wala nasyira وليا ولا نصيرا wa may ya'mal ومن يعمل minas solihati من الصالحات min dzakarin من ذكر au unsa أو أنثى wa huwa mu'minun وهو مؤمن faulaika وأولئك yadkhulunal jannata يدخلون الجنة wala yudlamuna ولا يظلمون naqira. نقيرا Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ayat ini sudah sangat jelas Bapak Ibu, memberikan keterangan kepada kita bahwa kejahatan dan kebaikan kita, amal buruk dan amal soleh kita, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal buruk kita akan dibalas dengan keburukan juga. Amal baik atau amal soleh kita juga akan dibalas dengan kebaikan. Dan balasan kebaikannya pada hari kiamat nanti adalah al-jannata, surga. Kondados kita dibebaskan, arep tumindak piye, mau beramal buruk atau beramal baik silahkan, semua ada balasannya masing-masing. Tidak ada yang terlewat dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masing-masing kita ada penjaga yang menulis amal kita. Semua sudah tahu. Niki ulangan SD. Ada 2 malaikat yang mencatat amal kita, malaikat Raqib dan Atid. Setiap kali kita beramal baik dicatat oleh malaikat Raqib. Sekali kita melakukan amal buruk, kita dicatat oleh malaikat Atid. Tidak ada yang terlewat dari catatan kedua malaikat itu. Dan nanti akan kita lihat catatannya pada hari kiamat nanti. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal
misqala dzarratin, walaupun hanya kecil sekali, seperti sebutir debu, bahkan lebih kecil lagi, khairon, yang berupa kebaikan, yarohu, dia akan melihat catatannya pada hari kiamat nanti. Pun sak cilik-cilike amal kebaikan itu nanti panjenengan akan melihat catatannya di akhirat nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan sekalipun hanya kecil sekali, yarahu, dia pasti juga akan melihat catatannya nanti. Dua hal ini kita semua punya potensi, Bapak Ibu. Awake dhewe menika nggadahi potensi untuk berbuat baik, sekaligus kita juga punya potensi untuk berbuat buruk. Pun wiwit lahir tekan sakniki, lah pun kaji niku Pak Lukman, yo tetep peluang untuk berbuat buruk itu bisa juga. Peluang berbuat baik nggih saged. Ning oke-oke sing menarik menika perbuatan buruknya. Mengapa kok perbuatan buruk yang lebih menarik? Ya karena setan mengemas perbuatan buruk itu menjadi indah, menjadi menarik dalam pandangan manusia. Seakan-akan sing jenenge perbuatan buruk itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang sensasional, sesuatu yang lumrah, biasa. Sekarang orang sudah tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan buruk, malah di-share, di video, di berbagai media sosial, dan penontonnya biasanya lebih banyak. Ya, lebih banyak yang nonton itu daripada yang nonton pengajian. Ya, mbok ada gosip apa gitu, ini nonton mesti oke banget ya. Banyak sekali. Ya karena memang dorongan ke arah keburukan itu lebih besar, lebih menarik. Pun gampangannya awake dhewe mau bangun malam untuk sholat tahajud, ya, dan bangun malam untuk nonton bal-balan, bagi penggemar bal-balan niku rak umume nggih, umume tiyang kecuali panjenengan. Niku rak abot banget to salat tahajud niku. Nggih. Iya, sudah bangun tengah malam jam 1. Ya, ke kamar mandi. Malaikat raqib pun siap-siap nyatet. Ternyata pipis doang. Kirain mau sholat tahajud ya. Tetapi bagi penggemar bola, apalagi pas ada siaran bola internasional, Piala Dunia, wah mbok arep jam 1, jam 2, jam 3 ya tangi ya tangi tenan ya. Eman-eman iki awake dhewe nek ketinggalan iki final gayeng ya. Nah, begitu. Memang itu sudah rumus. Surga itu dihiasi oleh hal-hal yang umumnya tidak mengenakkan di dunia ini. Sing marake wegah, marake males, aras-arasen niku swarga menika. Nggih. Salat niku umume tiyang abot. Ya. Salat berjamaah apalagi berat. Poso yo abot ya. Memang begitu. Tetapi
perbuatan-perbuatan buruk itu akan lebih mudah dan lebih menarik dilakukan oleh manusia. Lebih ada daya tariknya. Maka Allah mengingatkan, perbuatan kalian yang berupa keburukan, yang berupa kejahatan, ingat itu pasti akan mendapat balasan dari Allah. Perbuatan kalian yang berupa amal baik, amal soleh, itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Bahkan nanti di surga sudah diberi janji oleh Allah, faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna naqira. Mereka itu akan masuk ke dalam surga, tidak akan dianiaya sedikit pun, tidak akan disiksa sedikit pun. Syarate may ya'mal minas solihati, beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukminun, tur dasare beriman. Jadi syarat diterimanya ibadah seseorang itu karena beriman. Orang yang tidak beriman kan sholat nggih saged to nggih Bapak Ibu? Saged. Pemain sinetron kae kon memperagakan sholat ya iso. Ya, kon muni assalamualaikum ngono ya fasih. Kon muni astagfirullah ngoten nggih wangun ya. Tetapi dasarnya bukan karena beriman. Saged orang yang tidak beriman, bukan orang Islam, dikon sholat. Yang sebelumnya tidak pernah sholat sama sekali, kon sholat iso. Jajal ngene iki, kita peragakan sebentar. Coba tirokno, iso kok, nggih, saged. Orang yang tidak beriman bersedekah saged mboten? Bisa. Bahkan kadang mereka lebih dermawan daripada orang Islam. Tapi syarat diterimanya amal soleh itu adalah wa huwa mu'minun. Dasarnya adalah beriman. Nah, maka kita sudah diingatkan oleh Allah, mau berbuat buruk ya kono ning eling sono piwalese. Mau beramal soleh ya silahkan. Bagus. Pasti akan mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Menikah. Jadi pilihannya diberikan kepada kita. Kita punya potensi untuk berbuat baik, kita punya potensi untuk berbuat buruk. Dan perbuatan buruk itu lebih menarik. Pun gampangane bangsa dosa sing mengasihkan ning banyak penggemar. Niku ora bangsa gosip-gosip nggih Bapak Ibu. Nggih bangsa gosip niku digosok makin sip. Orang itu kalau gosip itu kan ngomongin orang lain nggih. Ngomongin orang lain. Kalau ada orang ngomongin orang lain itu kebanyakan yang diomongin baiknya atau buruknya. Buruknya. Nek ngandake apike wis ora menarik, ora gayeng. Ora gayeng ya. Ngandake iki eleke ya. Maka saya selalu menyampaikan gosip boleh. Asalkan gosip syariah ya. Saya kira usume bangsa syariah ya ana bank syariah. Ana pegadaian syariah. Lah nek gosip sing syariah niku kalau ngomongin orang omongin baiknya. Niku jenenge gosip syariah. Ning kira-kira payu apa ora? Ora payu.
Lah gosip yang membicarakan keburukan seseorang itu mengasihkan. Mbok arep sak jam, 2 jam, 3 jam ra krasa. Malah nek perlu bersambung. Sesuk meneh yo. Ki wis arep maghrib yo ning masjid sik ngoten. Iki kan yo ra yo lucu to nggih. Wong gosip kok dijedanya ning masjid sik yo ngoten. Lah kudune nek ahli jamaah ahli masjid nek ora gosip ngoten to nggih. Gosip ngoten. Nah begitu. Asik kalau ngomongin seseorang itu, ngomongin keburukan seseorang, apapun bisa menjadi tema. Nah, Milo menikah berbahaya karena orang yang diomongin biasanya tidak ada di situ. Jadi dia tidak bisa membela diri. Maka dikatakan bahwa al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mergane ya karena fitnah itu bisa membunuh karakter seseorang. Wong ora ngono kok mbok kandhake ngono. Lah kabarmu saka lha aku sing kandha saka kae kok. Wah, pun seakan-akan meyakinkan ngaten menika sing cerita. Ya padahal itu membunuh karakter seseorang. Wong kae ora ngono kok diomongke ngono, digosipkan begitu. Padahal enggak begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Peluang kita gosip bisa secara langsung, adep-adepan, bisa secara tidak langsung melalui media sosial. Awake dhewe kok bisa kenal, bisa nggak kenal. Sesama yang kenal, kita gosip melalui media sosial. Yang tidak kenal kita terima postingan ngandake seseorang. Biasanya bisa karena agama, bisa karena aliran, bisa karena politik. Awake dhewe ra ngerti-ngerti kok melu posting, melu nyebar luas kene niku. Lah awake dhewe terlibat dalam pergosipan di dunia maya to nggih menika. Padahal akan sampai kepada ribuan orang. Mulane kudu ngati-ati tenan menika. Nek kira-kira tidak tahu betul ya wis luwung meneng. Nah itu. Jadi kita semua ini masih beresiko untuk melakukan amalan su'an, amal perbuatan yang buruk, amal perbuatan kejahatan. Tetapi kita juga berpeluang untuk melakukan amalan solihan, amal yang soleh. Gari pilih endi. Ning kemungkinan awake dhewe iso nglakoni loro-lorone. Nek ngibadahi sudah tidak diragukan lagi. Sedaya mesti sholat 5 waktunya dikerjakan. Jamaahnya ya pasti diselak-selakke. Posone ya mesti dilakoni. Sedekahnya ya pasti dijalankan. Tetapi kemungkinan dosa yang mengasihkan menika kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Nggih. Wis aku barang ngono kuwi bae. Ketoke jenengan nggih nggih. Begitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati betul karena tenan niki. Ngendikane Allah tenan nggih. An-Nisa ayat 123 124. Ini Bapak Ibu, amal keburukan sebaiknya kita hindari sebisa mungkin. Amal soleh kalau bisa kita lakukan sekuat tenaga. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas menika tidak punya pamrih apapun kecuali ya mung krana ibadah marang Gusti Allah. Saya selalu sampaikan kepada murid-murid ngaji saya, pokoknya yang penting niatmu kuwi ikhlas. Bekerja untuk Allah. Mesti mengko Gusti Allah sing ijoli. Itu menjadi pulangan saya kepada setiap murid ngaji saya. Sebabnya saya juga mengamati fenomena Bapak Ibu. Kawan-kawan saya, orang-orang yang
sukses nggih. Sukses menika relatif ya. Ya sing dadi uang, artinya kuliah kemudian bisa bekerja sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau mempunyai pekerjaan lain yang menjadi ma'isyahnya. Niku umumnya nggih kawan-kawan sing betul-betul ngurusi agamane Gusti Allah ya. Kawan-kawan yang dulu ketika kuliah wani rekoso jaga masjid ya, tidur di masjid. Mereka cukup mendapatkan tempat dari masjid ya supaya ngirit tidak ngekos. Pokoknya dikasih tempat di masjid, mereka wis seko resik-resik sampai ke ngurusi pengajian, nyebarke undangan, ngurusi TPA-ne. Ya, sering kebanyakan ya tidak dikasih apa-apa kecuali wis manggono ning masjid. Listrik ra bayar. Nek saiki ono wifi, dulu belum model wifi. Nah, itu kebanyakan yang jadi orang ya yang begitu-begitu itu. Ya, mereka ngurusi agamane Gusti Allah tenan menika. Tak titeni, kae. Ambiyen cah masjid kabeh itu ya. Mereka tidur di masjid. Maka ini menjadi wulangan saya. Ikhlaso. Bekerjalah untuk Allah. Allah nanti yang akan memberikan balasan kepadamu tanpa kamu meminta. Lah kula nggih niteni. Ya, murid-murid ngaji saya sing berhasil niku kok ya yang dulu ngajinya tenanan, tekun, ikhlas tenan. Karena di samping mereka ngaji, mereka juga harus genti mulang juniori. Ya. Nanti kalau Ramadan ya mereka ngurusi pesantren Ramadan. Takbiran ya mereka ngurusi takbiran. Wis niate ikhlas lillahi ta'ala. Tidak usah mengharap apapun. Karena yang seperti ini ya biasanya tidak menarik perhatian banyak orang. Kadang-kadang wong tuane ora ngerti kok nek anake ngaji rene ngoten nggih. Orang tuanya itu tidak tahu. Padahal memberikan keterampilan ngaji benar kewajibannya orang tua. Min hakil waladi ila walidihi, hak anak terhadap orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak menika wonten 3. Yang nomor 2 itu wa yu'allimahu alkitaba idza aqala. Orang tua itu berkewajiban ngajari Al-Qur'an kepada anaknya ketika anaknya itu sudah berakal. Ada orang tua yang bilang ke saya, "Lah kula niku Qur'an mboten saged niku, Pak." Ya titipkan kepada yang bisa ngajari putrane jenengan Al-Qur'an. Ya titipkan ke TPA, titipkan ke madrasah. Menika kewajiban panjenengan. Mestinya segala sesuatu yang timbul akibat ngajinya anak itu kan ditanggung oleh orang tua toh nggih. Nah, ning oke-oke mboten. Nggih, ngaji niku sok wong tuane wae ora ngerti nek anake ngaji ning kono ngoten. Padahal kan ngajine bocah itu kan mestinya kewajibannya orang tua. Sing dibutuhke apa toh? Dienggo ngaji anakku kuwi. Oh, anakku ternyata butuhke listrik. Anak saya ternyata membutuhkan pengajar. Butuh alat-alat yang diperlukan untuk ngajinya itu. Ini kan mestinya orang tua tahu. Ning nyatane enggak. Kebanyakan, walaupun banyak juga yang tahu. Perbuatan baik kita itu tidak selalu disikapi dengan baik. Ngoten apa mboten Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang tidak disikapi dengan baik. Kamu kok mulang ngaji, padahal mengadakan pengajian. Tapi kadang-kadang disikapi dengan tidak baik. Alah kae ngono kae rak mergo ana karepe, ngoten. Ya, seperti itu bisa terjadi. Tetapi saya tekankan apapun yang terjadi ikhlaslah.
Karena nanti Allah yang akan membalas. Terus tak titeni, bocah-bocah sing biyen ikhlas tenan. Dene wong mulang rak ngerti endi sing tenanan, mana yang betul-betul ikhlas, endi sing betul-betul sungguh-sungguh, endi sing pasif, endi sing mbuh ra weruh ngaten nggih. Nah, itu ternyata mereka itu kebanyakan sukses. Kok sakit lah? Allah sudah menjamin kok. Pada surat Al-Baqarah ayat 245 Allah meyakinkan kepada kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, ngutangi Gusti Allah, qardhon hasanan, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka Allah pasti akan mengganti, pasti Allah akan membalas, lahu, baginya, ad'afan katsirah, dengan balasan, dengan pengembalian yang lebih banyak. Nah, niki rumus menika nggih. Panjenengan menawi meminjami Allah, Allah itu nanti akan mengembalikan dengan berlipat. Ngutangi Gusti Allah niku pripun Pak Lukman? Nggih umpamane mulang ngaji kalau wau. Ustaz-ustaz kita di TPA, mereka betul-betul ikhlas walaupun tidak mendapat apa-apa. Ning tenan niate iki dienggo agamane Gusti Allah kok. Dienggo agamane Gusti Allah kok. Lah nek kamu bekerja pada pemerintah, kamu dibayar boleh enggak? Nah, kula sok ngoten niku sing nggambarke. Ya boleh. Lah saiki nek nyambut gawe karo Gusti Allah terus dibayar karo Gusti Allah, mungkin enggak? Ya mungkin. Maka ikhlaslah bekerja untuk Allah. Allah nanti akan memberikan balasan, dan Allah sudah memastikan kepada kita. Al-Baqarah 245 kalau wau. Ya, memberi pinjaman pada Allah menika mulang ngaji niki wau. Mulang ngaji iki sing mestine dibuat rencana, ada dananya, ada anggarannya untuk ini itu. Kok sing do mulang wis ora usah mikir anggaran, rasa mikir dana, sapa sing gelem ngaji ayo kene tak ajari ngaji. Sing kudune nganggo dana dipikirkan oleh orang tua santri, wis rasa nganggo ngono kuwi wis rene tak ulang ngaji. Lah niku dia bekerja untuk Allah nggih Bapak Ibu. Nyambut gawe dienggo agamane Gusti Allah. Nah sing ngoten niku fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, Gusti Allah akan bales dengan balasan yang berlipat ganda. Panjenengan kok ada orang, ada masyarakat di sekitar kita, lajeng panjenengan terbuka hatinya, oh itu ada saudara-saudara kita yang tunanetra yang perlu dibantu, ayo kita bantu. Oh itu ada saudara-saudara kita yang di pelosok sana yang mereka butuh bantuan, ayo kita bantu. Oh itu ada saudara kita yang perlu dibantu untuk membangun tempat ibadah, membangun masjid, membangun pesantren, ayo kita bantu. Jenengan bukan karena siapa-siapa, ora mergo dibayar sapa-sapa. Panjenengan bergerak nggih. Nah niki rak bekerja untuk Allah ngoten menika. Nyambut gawe dienggo agamane Gusti Allah. Bukan karena siapa-siapa, yes pokoke krana Allah, dienggo agamane Gusti Allah. Maka bener fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan membalas. Allah akan balekke dengan pengembalian yang berlipat ganda. Pun menika kathah yang sudah memberikan testimoni, memberikan kesaksian
Aku ki nek bar sedekah rumangsaku Gusti Allah le balekke malah tambah akeh, Pak. Lah ya bener wong Gusti Allah wis jamin kok. Al-Baqarah 245 sudah suatu kepastian. Pasti kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa orang Islam kok keroyo-royo anggone ibadah? Panjenengan mau mengeluarkan biaya, mengorbankan waktu untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2003. Ya menika karena panjenengan mengamalkan wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang beramal soleh terus mangkat. Ya, nek hitung-hitungane kapitalis, aku metu semene kudu entuk semene, enggak masuk. Ya, enggak masuk untuk urusan agama kita, enggak masuk. Ya, enggak masuk. Ya, pun ngurusi agama itu nek mikir balen enggak masuk, apapun enggak masuk. Ya, coba sing do mulang ngaji niku nek mikir balen enggak masuk. Loh, kok ada orang Islam kok sedekah nyoh ngono tok kuwi? Ya, padahal tidak ada keuntungan langsung yang dia peroleh kok gelem. Ya, padahal jelas gak masuk nek hitung-hitungane kapital. Model kapitalisme gak masuk. Kok ini keluar uang, keluar biaya neng kono suwe membuang waktu kok gelem. Ya, karena beramal soleh tadi. Hitung-hitungannya sudah bukan hitung-hitungan materi lagi. Ya, maka nanti saudara kita ya, Pak Triyogi Suka Andaru, kemudian Bu Devi Ismayawati, ini Bapak ya Pak Pip Janat Prasita, dan Bu Ane Wintolo ini nanti akan melaksanakan ibadah haji. Nanti kita doakan bareng-bareng. Kok ada orang Islam yang diberi perintah untuk menyembelih hewan korban kok ya dilakoni? Ya, padahal duit lho kuwi ya. Keluar uang lho itu, kok ya gelem. Ya, dia tidak mendapatkan keuntungan yang lebih. Apa niatnya? Niatnya karena Allah itu tadi, semata-mata karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya menggambarkan awake dhewe niku rak mung mergo durung ngerti gunane ibadah niku dienggo ngopo nggih. Ya, padahal niku sok ning akhirat kanggo tenan niku. Saya kalau menggambarkan bayi di dalam kandungan janin, nggih. Mereka masih di alam rahim. Kita semua pernah di alam rahim, pun yakin menika nggih. Kita yakin alam rahim itu ada, yakin, seyakin-yakinnya. Kita yakin pernah berada di sana. Ning rak wis ra ono sing kelingan siji-siji to niki. Biyen kaya ngopo? Ora kelingan to nggih. Tapi yakin kalau ada kan itu? Yakin. Ning awake dhewe wis ra ngerti. Kaya ngopo to alam rahim itu? Sekarang kita ada di alam dunia. Ketika kita di alam rahim dulu, awake dhewe rak menapa menika tidak membutuhkan tangan, tidak membutuhkan kaki toh Bapak Ibu. Yang dibutuhkan oleh janin di dalam kandungan itu kan menapa menika tali ari-ari menika, plasenta. Karena itulah tempat oksigen dan makanan diberikan kepadanya, itulah yang membahagiakan dia. Neng janin yang di dalam kandungan lama-lama berkembang, punya tangan, punya kaki, punya mata. Neng durung kanggu. Tangan, kaki, mata, telinga itu durung kanggu. Dia cuma butuh plasenta tadi. Seandainya janin itu sudah diberi nafsu, ya Allah, saya nggak butuh tangan, nggak butuh kaki, nggak ada gunanya di sini ya Allah.
Saya kalau mau ngasih kesenangan saya dikasih plasenta yang lebih banyak lagi saja. Karena itu yang saya pakai sekarang. Ngaten nggih. Nah, umpama permintaannya itu dikabulkan oleh Allah kan cilaka to nggih. Rasa dikei tangan, rasa dikei sikil, nggak usah dikasih mata. Cilaka, karena ternyata di alam berikutnya itu kanggo Bapak Ibu. Kanggo to sakniki, tangan, kaki, mata kita terpakai. Iya. Lah begitu juga sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Bagi yang tidak tahu rumangsane ra kanggo iki. Pengajian kita, sing ra ngerti rumangsane ra kanggo. Nggo ngopo to ngene iki? Ngguang wektu wae. Nggo makelaran payu mobil siji. Ya. Untuk apa kita itu sholat? Untuk apa kita itu puasa? Wong yo rung karuan. Neng konone kanggo kok. Lah jarene Ustaz kae, alah lah Ustaz tidak ya gaweane ngomong ngono kuwi. Wong dhek ya ora ngerti rung pengalamane kok. Ya, tapi karena kita iman kepada Allah, salat kita, sedekah kita, haji kita, pengajian kita ki sok kanggo tenan ning kono kuwi. Ya mung awake dhewe saiki rung ngerti gunane kuwi, rung ngerti kanggone. Kita sudah tahu ning tenane piye, kita belum tahu. Allah sudah ngasih tahu kita melalui Al-Qur'an, sudah ngasih tahu kita sok amalmu kuwi kanggo. Lah sing ra yakin yang tidak beriman, olah yo padha-padha ora ngerti. Sing ngomong yo rung pengalaman ning akhirat wae kok ngoten nggih. Ya gampang wae di ayat, tapi orang yang beriman itu yakin alam rahim kuwi ana, yakin. Alam dunia sekarang kita di sini, yakin banget awake dhewe. Alam kubur, alam akhirat senajan to durung pengalaman ya, durung rono ning yakin ana tenan. Ana tenan. Dan amal kita yang sekarang ini kepake untuk akhirat kita nanti. Mudah-mudahan firman Allah An-Nisa 123, 124 ini memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat baik. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarka munkarat fahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, berikanlah keselamatan, kesehatan, kelancaran untuk perjalanan haji kawan dan saudara-saudara kami, Bapak Triyogi Suka Andaru, Ibu Devi Ismayawati, Bapak Pipjanat Prasita, dan Ibu Ani Wintolo yang akan melaksanakan panggilan menunaikan haji ke tanah suci-Mu ya Allah. Berikanlah kelancaran, kemudahan, hilangkanlah kesulitan-kesulitan, dan jadikanlah mereka haji yang mabrur, yang mendapat pahala dan ridho-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alhum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanbam maghfura wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kesehatan dan umur yang panjang kepada segenap yang hadir ini dan segenap jamaah pengajian Multazam 2003. Apabila ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah,
Limpahkanlah rahmat, nikmat dan berkah-Mu kepada kami semua dan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.